Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana dengan NIM C2155201036 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jeki dengan NIM C21551001. Nah, di sini kami akan menjelaskan codingan atau project dari Pak Elia Zakaria di mata kuliah pengolahan citra digital, yang dimana project kami itu berupa. Nah, pada proyek ini kami akan bahas tentang import gambar, cara rotasi gambar, cara cropping gambar, dan juga cara mengatur brightness dan juga kontras gambar. Nah, jadi untuk penjelasan codingan dan hasilnya akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, kita langsung aja ke videonya. Baik, di sini saya akan membahas bagian desain. Nah, di bagian desain, di sini kami merancang sebuah desain dan tampilan berwarna biru. Nah, di sini ada group box. Kami di bagian tool ada group box. Group box dengan nama edit gambar. Kemudian pada group box ini terdapat tombol import, dan crop. Nah, pada bagian ini ada picture box. Ada dua picture box di bagian result ini. Di sini ada tombol untuk rotasi. Kita bisa memutar gambar untuk 90 derajat, 150 derajat, 270 derajat, dan kita bisa mengatur kecerahan dan juga kontrasnya. Oke. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang kodenya. Nah, yang pertama kita bahas kode di bagian form utama, yaitu form pertama ya. Klik. Nah, pada bagian word form, untuk bisa menangkap gambar dari device kita masukkan kode import ini, maka kita bisa mengambil gambar dari device kita. Kemudian pada form utama, kita akan lakukan penambahan pada tombol ini 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, kita masukkan kode pada 90 derajat, yaitu digunakan untuk membalikan gambar. Di sini kita buat variabel dengan nama picture sebagai bitmap. Nah, tujuan dari pembuatan ini digunakan untuk rotate. Nah, di sini ada lihat 90 derajat. Jadi kita putar layar gambar pada bagian picture box itu menjadi 90 derajat. Nah, kemudian pada bagian 140 derajat juga sama. Sini hanya berbeda pada bagian ini ya. Nah, ini 140 derajat. Jadi dia membalikkan gambar jadi 140 derajat. Nah, kemudian pada bagian tombol 270 derajat. Nah, sini dia akan memberikan gambar menjadi 270 derajat. Nah, kemudian pada bagian tombol import, nah ini yang pertama tadi itu, kita butuh membuat sebuah error handling di mana kita bisa menangkap pesan-pesan yang pertama ini, yaitu import. Nah, import ini gunanya untuk kita bisa akses tombol button import ini agar bisa menangkap apa yang diminta oleh komputer. Jadi di sini perintahkan ini pesan handlingnya, kalau di error maka dia akan melakukan pesan error. Kalau dia berhasil, maka dia akan mencari file dalam bentuk BFF, GIF, JPG, PNG. Nah, ini maka dia akan memasukkan ke dalam picture box ini. Nah, kemudian pada bagian crop ya, tombol crop. Nah, ini kita bisa melakukan error handling juga ya. Nah, pertama kita masuk ke tombol crop. Pertama-tama kita harus membuat agar gambar ini bisa kita drag seperti kita crop. Nah, caranya itu pada bagian event ini kita pilih di bagian mouse down, mouse move, dan mouse up. Nah, untuk kodenya sendiri pada bagian mouse up, mouse down maksudnya. Nah, ini kita masukkan, jika button ini ditekan maka kita bisa
mengambil ini X dan Y-nya, kita bisa drag and drop. Jadi kan dia mouse ke bawah, kita bisa drag and drop. Kemudian pada bagian mouse nya, nah ini juga sama. Nah kalau kita memindahkan kursor ke dalam picture tadi, maka kita bisa juga mengambil croppingnya. Nah kemudian pada mouse up, ini external handling. Nah kalau dia ke atas, berarti di atas dari picture box, maka dia akan menampilkan pesan error. Oke, nah kita coba ya aplikasinya. Nah sini. Oke, nah pada saat kita import gambar, sini saya coba masukkan gambar nastimik misalnya. Nah kita bisa tekan 90 derajat, 180 derajat untuk membalikan atau mengubah rotasi dari fotonya. Contohnya, nah 90 derajat dia akan berbalik seperti ini, kemudian 180 derajat seperti ini, kemudian 170 derajat dia akan seperti ini. Oke, kita kembalikan ke semua. Nah, untuk mengcropping gambar, kita tinggal tahan pada mouse kiri, klik, kita drag ke tempat mana yang kita inginkan untuk cropping. Nah, kita lepas. Kemudian di sini ada muncul garis berbentuk biru ya, biru. Kemudian kita klik crop, maka dia otomatis akan mengcropping gambar. Oke, selanjutnya untuk bagian pengaturan brightness akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra. Kita akan lanjut ke bagian resolve, tapi sebelum itu kita akan menjelaskan terlebih dulu ya bagaimana cara codingannya itu bisa menangkap ke dalam picture box-nya. Nah, caranya itu adalah dengan codingannya itu kita ke sini dulu. Nah, di bagian name-nya, di bagian name ini adalah bagian yang krusial, karena di bagian name ini itu akan digunakan untuk pengambilannya. Dia akan kemana codingannya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, codingannya kita di sini langsung aja ya, kita masuk ke picture box-nya nih. Nah, di picture box ini dia namanya itu sama, yaitu bukan sama sih, lebih arah namanya adalah edit. Nah, ini nanti akan masuk ke codingan di bawah sini. Nah, jadi di sini adalah hasil dari import gambarnya yang akan bisa kita edit keterangan dan kontras. Nah, bagaimana caranya? Itu kita buka dulu coding brightness-nya. Nah, ini adalah coding brightness-nya nih. Nah, ini akan kita perjelas dulu variabelnya di brightness as a single, terus masukkan nama dari trackbarnya sendiri, namanya adalah TB bright. Nah, di sini nama itu krusial untuk penjelasan codingnya, kemana dia akan masuk. Nah, terus akan lanjut ke kontras. Ini penjelasan variabelnya, terus ini image atribut sebagai atributnya, untuk dimana informasi tentang bitmapnya itu terkumpul. Nah, di sini adalah color matrix. Nah, kalau color matrix ini emang bawaan dari sananya seperti ini, bisa dirubah, cuman saya mengikuti apa yang disediakan saja, karena untuk edit-editnya akan sangat susah ya, ribet lebih tepatnya. Nah, jadi setelah color matrix ya, akan masuk ke rectangle ini lebih ke arah pixelnya gitu, yang akan ditambah keterangannya atau semacamnya gitu. Nah, di sini ada dim width dan dim height. Di sini itu bisa dilihat di sini. Nah, ini dia menyesuaikan maksudnya. Jadi ini ada width, ada height, terus
di image-nya nanti, misalnya kita brightness-nya kita terangin, yang akan kena itu sesuai dari image-nya, sesuai dari tinggi, sesuai dari tinggi dan lebarnya. Nah, terus di sini adalah kejelasannya lagi untuk memperjelasnya, metodenya. Baru masuk ke sini, ini juga lebih tepatnya codingan untuk membantu brightness tadi. Codingan di sini nih, ya, color matrix ini. Nah, di sini ini untuk pixelnya. Nah, terus di bawah sini ini apa nih? Nah, ini itu adalah tempat hasilnya yang bisa kita edit itu ditampilkan. Kalau misalnya di sini kita pakai nama codingan yang di sebelah sini kan PB utama nih. Kalau kita pakai PB utama juga, di sini bakal error nih. Bukan error sih, lebih tepatnya gambarnya tuh akan susah diterangkan, akan susah diedit. Makanya di sini ada picture box kedua untuk hasilnya. Nah, di sini kita menggunakan edit. Maka dari itu editnya ini namanya. Jadi edit body image sama dengan image-nya. Nah, itu untuk brightness. Sedangkan untuk kontras itu kurang lebih sama seperti brightness, cuman ada perbedaannya, yaitu pada apa ya, perbedaannya tuh terletak pada penggunaannya ya, kayak yang di atas itu untuk keterangannya, yang di bawah itu untuk warnanya. Nah, jadi seperti itu untuk kontrasnya. Nah, untuk yang di sebelah ini tadi itu untuk nama-nama codingan itu berperan penting ya, karena tadi itu diingat untuk memperjelasnya, misalnya import. Nah, untuk namanya biar tidak tertukar dan kita enak untuk mengambilnya, inputannya kemana codingannya, itu misalnya button import. Ini import, di sini namanya itu button import. Nah, untuk crop dia namanya button crop. Nah, untuk di rotasi dia button 90 dan seterusnya. Nah, untuk picture box-nya seperti yang Anda lihat, yaitu PB utama. Nah, jadi seperti itu untuk codingannya. Nah, untuk desainnya sendiri itu menggunakan desain yang sederhana ya. Kita bilangnya ini cuma mengeditnya berdasarkan background color, terus font color dan semacamnya. Cuma seperti itu dan hasilnya seperti ini. Dan untuk testing hasilnya bisa seperti yang dilihat seperti itu. Sini yang digunakan itu steam. Nah, terus untuk hasilnya, nah ini kita ini dulu, kontrasnya kita naikin 1. Nah, ini mungkin gak kelihatan ya. Untuk brightnessnya mungkin agak kurang kelihatan, tapi untuk kontrasnya bisa dilihat. Nah, jadi saya rasa sekian dari hasil pengolahan citra digital kami. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.